وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الشريعات والطريقات والحقيقات والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن سلك نهجه وأتباعه وأوليائه إلى يوم معاده أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت النصيحة وقال أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Aulia wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Khususnya kita yang hadir di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diistiqamahkan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, selalu kita mengharapkan barokah karamah beliau, guru kita Syekhuna Mursyiduna Al-Arif Billah Al-Alimul Allama Sahibul Bahril Karamah Sultanul Awliya fi hadzal zaman Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin beserta para keluarga, umi, cucu, cicit beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa ditinggikan Allah derajat beliau di dalam surganya Allah. Yang kami hormati para wakil talqin, para pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, dan seluruh jajaran kepengurusan yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita, mengeluarkan sedikit biaya kita dalam rangka kita bersama-sama untuk menghadiri manakib, untuk melaksanakan amaliyah rutin bulanan di Pondok Pesantren Suryalaya. Sebelum kami masuk di dalam kajian pada kesempatan pagi hari ini, sedikit kami perkenalkan, kami tinggal di daerah Kalimantan Tengah,
tepatnya di sebuah kabupaten kecil yang sangat cantik, berbukit-bukit mirip seperti yang ada di Tasikmalaya. Sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Barito Utara, karena membentang dari hulu sampai hilir kabupaten tersebut sebuah pulau, sebuah sungai yang disebut Sungai Barito. Kabupaten tersebut disebut dengan Kabupaten Seribu Jeram, Seribu Riam, karena sangat banyak riam di hulu Sungai Barito, maka disebut kabupaten itu dengan Kabupaten Seribu Riam. Dan moto kami, ia mulik bengkang turan, tidak kembali terkecuali berhasil. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kami bertorikot pada tahun 2005, bergabung dengan torikot Qadiriyah Naqsabandiyah yang sebelumnya kita mengajarkan disiplin ilmu syariat. Karena saya keluaran pondok pesantren Peloso Mojo Kediri atau pondok pesantrennya Gusmik dahulu di Kalimantan, saya lulus di sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Al-Muradiyah, melanjutkan menimba ilmu pengetahuan karena merasa banyak kekurangan bermacam-macam disiplin ilmu syariat lahiriah. Akhirnya berangkat ke Pulau Jawa, maka terhenti di sebuah pondok pesantren yang sangat indah pada masa itu, dan alhamdulillah sampai sekarang Pondok Pesantren Peloso Mojo Kediri dalam rangka mengkaji ilmu syariat. Kurang lebih umur 30 tahun, 21 tahun keluar dari pondok pesantren, kita mengajarkan bermacam-macam ilmu syariat kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Dalam kebimbangan hati, kegalauan jiwa, bermacam disiplin ilmu pengetahuan sudah kami pelajari, tetapi semua itu tidak menjadikan solusi untuk menjadikan ketenangan jiwa. 5 tahun berdakwah di dalam dakwah syariat, ternyata semua itu tidak bisa mengobati bagaimana saya bisa mengingat Allah, bagaimana saya bisa menghilangkan sifat yang tercela di dalam diri. Akhirnya 3 tahun munajat kepada Allah, mencari syekhul murabbi, mencari syekh yang mursyid. Di dalam kitab-kitab sufi seluruhnya menyuruh untuk mencari syekh yang mursyid. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah ala Tariqil Awliya, di dalam kitab Sirajut Talibin, syarah kitab Minhajul Abidin Syekh Hasan Muhammad Dahlan Jampes, di dalam kitab Ayyuhal Walad atau kitab Khulasatul Tasannif, seluruh kitab-kitab sufi menyuruh agar kita mencari seorang syekh yang mursyid. 3 tahun dalam pengembaraan pencarian, ketika melihat ada seorang ulama yang fasih bacaannya, bermacam disiplin ilmu syariat dia kuasai, kami berkata dalam hati, mungkin dia guru mursyid saya. Ternyata semuanya tidak. Akhirnya pada tahun 2005 kita berjumpa dengan salah seorang ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang mengajak untuk bergabung dengan Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Maka ketika ditalkinkan zikir Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di situ saya merasakan seolah-olah saya baru masuk Islam. Di situ saya merasakan seolah-olah semua yang saya ajarkan dahulu semuanya itu salah. Maka alhamdulillah para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang sudah mendapat talqin zikir,
Walaupun bapak-bapak ibu tanpa mencari cuma karena kebetulan, maka peganglah erat-erat, jangan sampai kita lepaskan, karena apabila kita lepas daripada apa yang sudah kita dapatkan ini, khawatir akhir hayat kita akan menjadi sengsara. Bapak ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini tentunya ada akhir dari kehidupan kita, ada awal, ada akhir. Dan Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, yang Allah adalah maha kuasa, dan di dalam tangannya lah segala kekuasaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah menjadikan mati hidup, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapakah di antara kita yang amalnya yang terbaik. Jadi bukan siapakah pangkatnya yang tinggi, bukan siapakah jamaah atau temannya yang banyak, bukan siapa yang mempunyai harta yang banyak, tapi yang menjadi penentu adalah amal kebaikan yang kita lakukan. Maka amal adalah teman sejati kita. Maka amal adalah teman yang akan menemani kita selamanya, yang nanti tidak ada lagi yang mau menemani kita. Istri yang kita cintai tidak akan mau bersama kita walaupun dia berkata cinta setia sampai mati. Suami yang ibu-ibu cintai walaupun berkata saya cinta setia sama kamu sampai mati. Anak-anak yang kita banggakan, yang kita cintai sebagai buah hati, belahan jiwa, sebagai pelanjut tongkat estafet sejarah keluarga, mereka pun tidak mau menemani kita. Padahal apa yang dia inginkan semuanya kita perjuangkan, banting tulang, kerja keras, kuras seluruh energi dan pikiran kita, semata-mata ingin membahagiakan buah hati kita. Setelah kita akhir hayat, setelah kita sekarat, mereka tidak ada lagi yang mau bersama dengan kita di dalam kubur kita, terkecuali adalah amal yang menjadi teman sejati. Dan amal itu jangan dianggap enteng. Mungkin hari ini kita mengira dia tidak berguna, mungkin hari ini kita mengira dia tidak berdaya, mungkin hari ini kita mengira dia tidak punya manfaat sama sekali bagi kita. Nanti ketika akhir hayat di dalam kubur, amal yang kita anggap enteng, amal yang kita remehkan, amal yang kita sia-siakan, amal itu berkata, hai fulan bin fulan, dulu engkau menganggap enteng saya, dulu engkau menganggap saya tidak berguna, sekarang engkau akan saya tinggalkan. Siapa lagi yang menemani kita? Ketika anak dan istri juga meninggalkan kita, ketika harta, pangkat dan jabatan semua meninggalkan kita, amal lagi yang menjadi andalan juga meninggalkan kita, maka tinggallah kita menjerit, menangis di lubang kubur. Walaupun menangis darah ingin kembali ke bumi ini, posisi kita sudah diganti orang lain, harta kita sudah diwaris oleh orang lain, mungkin istri atau suami kita sudah diambil orang. Ma'asyiral muslimin, jamaah manakib yang dirahmati Allah. Nah, maka amal inilah yang menjadi teman sejati. Kita telah ditalkin dengan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Thariqah itu adalah murni amaliyah. Thariqah itu adalah disebut oleh para sufi tasawuf amaliyah. Dia murni amalan. Dari kita zikir zahar sampai khataman, sampai manakiban, tidak ada ilmunya. Hikmat ilmiah sebulan sekali untuk menambahkan wawasan para ikhwan
Jadi semuanya ini adalah murni thariqah itu amaliyah. Maka para sufi menyebut thariqah itu adalah tasawuf amaliyah. Tasawuf amalan, bukan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang dibahas setiap hari, dibacakan tentang muraqabah musyahadah, tetapi hanya sekedar penghayal kita orang yang muraqabah. Saya sudah nyampaikan ini beberapa puluh tahun yang lalu, cerita muraqabah, cerita musyahadah, mukasyafah dan sebagainya. Bermacam-macam makam-makam kewalian, spiritualnya wali, ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hanya sekedar cerita. Maka dengan keilmuan, dengan amaliyah tariqah ini yang sungguh-sungguh diamalkan oleh para ikhwan, ini yang akan membentuk semua di dalam perjalanan para wali. Jadi kita bukan hanya membaca prestasinya wali, kita bukan hanya mendengar prestasinya wali, kita tidak terpesona dengan prestasinya wali, tetapi kita sebagai orang yang menjalani jalannya para waliullah, orang yang bertarekat, orang yang menjalani jalannya para waliullah. Dengan jalan itulah para wali-wali itu mencapai maqam kewalian. Kita mungkin kurang sungguh-sungguh di dalam mengamalkannya. Kita mungkin kurang serius di dalam mengamalkannya. Kita mungkin kurang istiqamah di dalam mengamalkannya. Maka masuk di dalam kelompok para sufi itu hukumnya wajib. Imam Ghazali rahimahullah, setelah beliau mendapat bimbingan seorang syekh yang mursyid, dahulu beliau bukanlah seorang mursyid di dalam sebuah tariqah. Beliau adalah ulama yang sangat alim dengan disiplin ilmu-ilmu syariat. Sangat alimnya Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh para ulama, seandainya ada nabi akhir zaman, maka Imam Ghazali lah yang pantas jadi nabi. Saking alimnya Imam Ghazali rahimahullah. Satu saat Imam Ghazali dengan keilmuannya, dia melakukan solat, dia tidak mampu untuk mencapai bagaimana bisa khusyuk di dalam solatnya, bagaimana dia bisa mengingat Allah di dalam solatnya. Akhirnya telah ditegur oleh saudaranya. Dia melihat di belakang Imam Ghazali penuh dengan darah ketika menjadi makmum. Setelah itu dia mufaraqah, berlepas daripada imam. Menurut para ulama kita, kalau kita melihat imamnya mengandung sebuah najis atau ada perkara yang membatalkan kepada imam tersebut, maka tidak sah kita berimam kepada imam yang batal tersebut. Kalau kita berimam kepada imam yang batal, berarti kita ikut batal. Maka wajib kita mufaraqah daripada imam yang batal. Imam Ghazali ketika itu Imam Ahmad saudaranya melihat di belakang Imam Ghazali penuh dengan darah. Dia mufaraqah, berlepas dari imam. Akhirnya dia melaksanakan solat sendiri sampai selesai. Ketika setelah selesai Imam Ghazali dari solatnya, dia cari mana adik saya Ahmad. Ditanya, disebutkan oleh para santri beliau, Ahmad sudah keluar dari masjid. Didatangi, dijumpai, kenapa engkau mufaraqah berlepas tadi daripada aku? Kata saudaranya, bagaimana saya mengikuti kakak sedangkan saya melihat di belakang kakak semuanya penuh dengan darah. Imam Ghazali langsung tersentak, dan itu asbab beliau mendapat hidayah Allah. Akhirnya Imam Ghazali termenung, benar kata engkau hai saudaraku, ketika tadi solat aku menghayal mengarang kitab masalah haid. Karena haid itu semuanya urusan yang diceritakan hanya masalah darah. Akhirnya Imam Ghazali bertanya, siapakah gurumu? Akhirnya ditunjukkan gurunya. Imam Ghazali akhirnya mengikuti guru saudaranya, seorang syekh yang mursyid, yang membawa ketajaman batin rohani adiknya. Setelah Imam Ghazali mengikuti bimbingan daripada gurunya, syekh mursyidnya, dan beliau merasakan buah daripada apa yang telah diamalkannya, maka Imam Ghazali berkata,
ad-dukhulu fis sufiyah fardhu ain. Kata beliau, masuk di dalam kelompoknya para sufi hukumnya adalah fardhu ain. Jadi berthariqat itu hukumnya fardhu ain. Kalau ada yang mengatakan thariqat itu bid'ah, dangkal ilmu pengetahuan orang itu tentang Islam. Kalau ada yang mengatakan thariqat itu sesat, orang itu telah kafir dengan Muhammad. Silahkan buka di dalam kitab Minahus Saniyah karangan Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Siapa yang mengatakan thariqat sufi itu sesat, sungguh orang itu telah kafir dengan Muhammad. Kasihan, walaupun dia sholat, walaupun dia tahajud tiap malam, walaupun dia berjamaah tiap hari, walaupun dia hafal Al-Quran, kalau mengatakan thariqat sufi sesat, dia telah kafir dengan Muhammad. Karena para sufi, kata Imam Bushiri, wa kulluhum mir rasulillahi multamisud. Semua para sufi itu mengambil dari Rasulullah. Tidak mungkin mereka membuat-buat sendiri amaliyah tersebut. Semua mereka mengambil dari Rasulullah. Ada yang mengambil satu cibuk air kemuliaan, ada yang satu ember mengambil air kemuliaan dari Rasulullah, ada yang mengambil satu baskom, ada yang mengambil satu telaga air kemuliaan dari Rasulullah. Para murid-murid mengambil nur itu daripada syekhnya. Jadi siapa mengatakan thariqat sufi itu sesat, dia telah kafir dengan Muhammad. Dan kata Imam Ghazali, mengikuti thariqatnya para sufi hukumnya fardhu ain. Jadi wajib setiap individu umat Islam. Dan orang yang tidak berthariqat tidak sempurna agamanya. Karena di dalam arkanuddinus salasah, rukun agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan huwa thariqah. Apa itu ihsan? Al-ihsan huwa thariqah. Ihsan itu adalah thariqah. Bagaimana bisa dia mencapai maqam ihsan kalau dia tidak bisa membersihkan qalbunya daripada sifat mazmumah, takhalli tahalli tajal. Bagaimana caranya takhalli, membersihkan daripada sifat yang tercela di dalam diri kita? Silahkan kita buka seluruh kitab. Walaupun 1000 kitab kita buka, semua hanya teori, bukan praktek yang langsung diajarkan oleh ahlinya. Takhalli, menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam diri kita, sombong, iri, dengki, ujub, takabur, riya, itu takhalli. Bagaimana menghilangkan itu? Setelah takhalli nanti tahalli, itu otomatis. Baru nanti tajalli sudah dia menjalani jalan, sudah sampai kepada maqam ihsan. Maka tidak bisa orang kepada sampai ihsan terkecuali melalui thariqah. Dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, seorang pendiri thariqah Asy-Syadziliyah, beliau berkata, siapa yang tidak ikut di dalam ilmuna hadza, siapa yang tidak bergabung di dalam pengetahuan kami ini. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan kami ini? Yaitu thariqah. Thariqah awalnya bagi kita adalah ilmu. Ketika kita ditalkin dapat ilmunya. Bagaimana zikir yang tepat dan benar, bagaimana kita bisa mengingat Allah. Setelah dapat kita amalkan. Siapa yang tidak mengikuti bergabung pada pengetahuan kami ini thariqah, mata dia mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Wa huwa la yash'ur, kata beliau, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa dia telah menanggung noda dosa besar. Ini para aulia Allah yang berkata. Aulia Allah berkata itu bukan basa-basi.
Wali-wali Allah itu berkata bukan merayu karena ingin diikuti. Wali Allah itu berkata benar-benar itu adalah ilham, rasa yang telah tertanam di dalam sirnya sehingga keluar itu di lisannya. Jadi tidak merayu. Mereka mengatakan itu memang melalui spiritual perjalanannya. Sudah mereka menguji dengan bermacam-macam pengetahuan. Ternyata tidak ada yang bisa untuk membantu membersihkan hati terkecuali mengikuti thariqah sufiyah, jalannya para sufi. Maka kita bersyukur para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kita telah mendapat bimbingan daripada mursyiduna, guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Jangan dianggap beliau sudah tidak ada. Beliau ada terus dan roh itu tidak pernah mati. Roh itu tidak pernah mati. Yang mati hanya jasad seorang ulama besar di Kalimantan, Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang masih ada silsilah daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar penegak syariat bermadhab Syafi'i di Kalimantan. Beliau berguru di Mekah Al-Mukarramah dengan seorang ulama besar Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah seorang mursyid tariqat samaniyah. Beliau berkata di dalam majlisnya, seorang mursyid dia di dalam kuburnya lebih tajam rohaninya di dalam membina para murid-muridnya. Di dalam kitab Aqidatun Najin, akidah orang yang selamat yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah, mereka menjelaskan para aulia Allah itu tidak mati. Wali-wali Allah itu tidak mati, bal yantaqiluna min darin ila dar, tetapi mereka hanya pindah dari satu negeri kepada negeri yang lain, dari alam nyata kepada alam yang tersembunyi, dan dia mendapat nikmat yang sempurna di dalam kuburnya seperti nikmat jasmani di dalam dunia. Itu dijelaskan di dalam kitab Aqidatun Najin. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, pegang erat-erat, amalkan sungguh-sungguh apa yang telah kita dapat daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Kalau kita lepas, kalau kita lari dari kekasih Allah, kita mengikuti bimbingan syaitan dan nafsu, kita pasti akan sengsara. Karena disebutkan para sufi mengatakan mata maitatul jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sedikit saya tambahkan karena waktunya 25 menit. Ini ngebut bapak-bapak saya menjelaskan, agak tegang karena waktunya sempit. Semuanya dimakan oleh corona ini. Tempat dimakan corona, waktu dimakan corona, duit negara dimakan. Masya Allah. Sedikit Bapak Ibu, ini kita jelaskan masalah mati dalam keadaan menanggung dosa besar, mati dalam keadaan jahiliyah. Di dalam kitab Aqidatun Najin, akidah orang yang selamat yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah, ketika kita sakratul maut, kita dikeroyok berapa iblis, Bu? Iblis ngeroyok kita berapa orang? Bapak-bapak pernah dengar ceritanya? Ini orang yang ngarang kitab bukan asal buat. Ketika kita sakratul maut, kita dikeroyok 70.000 iblis. Sanggup enggak kira-kira Bapak Ibu? Karena iblis dari zaman diciptakannya sampai sekarang tidak pernah mati. Di dalam tafsir Jalalain, iblis itu unik, antik. Kalau dia bersetubuh dengan istrinya hanya bergesekan paha langsung keluar anaknya. Kira-kira kalau setiap hari bergesekan 5 kali, berapa anaknya sampai sekarang? Kalau kita 9 bulan, iblis hanya gesekan paha langsung keluar anaknya. Jadi berapa sudah anak cucu keturunan iblis itu?
Dan iblis ini dengki dengan anak cucunya Adam, dan dia tidak ingin kita masuk ke dalam surga Allah. 70.000 iblis menggoda ketika kita sekarat. Kita sholat digoda oleh iblis, kita mau puasa digoda oleh iblis, kita mau wudhu digoda oleh iblis, kita mau melaksanakan amal-amal kebaikan mungkin ingin berangkat ke sini digodanya. Bermacam-macam strateginya untuk menggoda agar kita jangan melakukan kebaikan. Tapi iblis tidak sibuk sesibuk dia ketika menghadapi kita sakratul maut. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, fala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Allah serius. Silahkan sampean pelajari ayat itu. Kita buka memahami dengan ilmu nahwu dan sharaf. Wala tamutunna itu menggunakan lamut tauqid, artinya serius, sungguh, kata Allah. Janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam Islam, mati dalam la ilaha, mati dalam keadaan zikrullah. Itu mati dalam Islam. Berarti menghadapi sakratul maut itu bukan sesuatu yang biasa. Kalau Allah menginformasikan dengan serius, kalian hidup sudah secara Islam, pakai semua atribut Islam, kita pakai baju koko gaya Islam, ibu-ibu pakai ruku, pakai baju semuanya gaya Islam, kita milih pun tinggal di lingkungan yang muslim, kita makan semuanya makanan yang ada label halalnya menurut Islam, semuanya dalam hidup sudah sesuai standar Islam. Tapi apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya jangan tidak Islam, hidupnya sudah Islam, yang dimakan apa yang telah diajarkan oleh Islam, bergaul dengan sesama orang yang mungkin sesuai dengan keyakinan keislaman kita dan sebagainya. Tapi matinya jangan, ini yang jarang diperhatikan. Dia mengira dengan dia pakai baju koko sudah dapat jaminan masuk surga. Perasaanmu saja bleh, kata Pak Oga. Dia mengira kalau dia kemana-mana jalan pakai songgok sudah dapat jaminan surga, pakai sarung, pakai gamis dan semua atribut Islam. Ayat ini mungkin kurang difahaminya dengan benar. Serius Allah menjelaskan, jangan mati kalian kecuali dalam Islam. Kenapa? Karena akhir hayat kita dikeroyok 70.000 iblis. Silahkan buka di dalam kitab Aqidatun Najin, akidah orang yang selamat, yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Lebih 25 menit sudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya panjang lagi cerita itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami sekadar mengingatkan, mari istiqamah. Badai pasti ada, semua masalah adalah hakikatnya ujian istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.